Sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran? Siap. Jadi baik adik sekalian, hari ini pertemuan kita akan membahas tentang mekanisme debit kredit, saldo normal dan jurnal umum. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Sebentar, ada yang terima kasih. Kali ini kita membahas tentang mekanisme debit kredit, saldo normal dan jurnal umum. Ini tentu berkaitan dengan keuangan. Kita ngomong debit kredit, saldo normal. Itu ngomong tentang uang. Ya. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana mencatat uang. Jadi sebelum kita mulai membahas materi ini, saya minta adik untuk duduk tegak dulu. Ya, kita mau ada presentasi. Dengar saya punya apa? Dan baik, silakan adik-adik menutupkan mata sejenak. Coba adik-adik bayangkan jika kelak adik memiliki sebuah usaha dan usaha itu bertujuan untuk mencari keuntungan, ya, baik usaha di bidang jasa maupun usaha di bidang perdagangan barang. Ya. Ya. Coba adik-adik membayangkan bagaimana adik-adik memiliki sebuah diary atau buku catatan harian tentang bagaimana mencatat uang yang masuk dan uang yang keluar atas usaha dan sebagainya. Bagaimana mencatat yang baik, ya, supaya bisa diidentifikasi mana uang yang masuk dan mana yang keluar. Silakan buka kembali materi sekalian. Baik adik-adik ya. Kali lalu pertemuan kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Siapa yang masih ingat bagaimana persamaan dasar akuntansi? Persamaannya bagaimana? Artinya sebenarnya ini debit dan ini kredit. Jadi baik, sebelum kita membahas lebih jauh, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan bukan harta. Bagaimana cara mencatat perubahan aset di harta, utang dan modal dengan baik atau secara sistematis? Bagaimana cara mencatat perubahan harta dan utang dan modal? Di mana jika terjadi perubahan pada harta, otomatis akan diikuti perubahan terhadap diikuti perubahan terhadap utang dan modal.
Sehingga berapapun besarnya perubahan terhadap pasien akan mempengaruhi perubahan terhadap utang dan modal. Baik, hari ini kita membahas bagaimana mencatat keuangan yang baik ya di kita punya usaha. Saya akan membukakan video bagaimana kiat-kiat seorang pengusaha ya, mencatat seluruh keuangan yang masuk dalam usaha kepada usaha ya, secara rapi, cermat dan teliti sehingga usahanya berjalan secara sukses. Ya, tadi ada yang sudah membayangkan jika usaha itu milik ada di sekarang. Sekarang simak video.
Siap? Di situ diterangkan bagaimana mereka mencatat semua keuangan mereka, termasuk mencatat harta, utang dan uang. Setelah kalian menyimak video tersebut, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kira-kira menurut adik sekalian, apa manfaat dari para pengusaha mencatat semua uang masuk dan semua uang keluar? Untuk apa? Silakan tanya-tanya. Mengapa setiap orang yang membuka usaha selalu mencatat uang masuk dan uang keluar? Silakan. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Mari kita balikan. Sudah. Jadi secara besar tujuannya adalah untuk mengetahui rasio atau perbandingan antara jumlah uang yang keluar dan jumlah uang yang masuk. Dari perbandingan itu, selisih itu akan menunjukkan laba atau rugi. Itulah manfaat dari para pengusaha selalu mencatat. Kemudian juga selalu mencatat posisi harta, utang, dan modal. Ya? Jadi baik, sudah ya. Ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui diskusi kelompok dan analisis indikasi sederhana, peserta didik mampu mengklasifikasi akun-akun dalam akuntansi. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan analisis indikasi sederhana, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme debit dan kredit serta saldo normal dari setiap akun dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal sebentar kita akan mengidentifikasi jenis-jenis akun serta saldo normal yang masing-masing. Lalu bagaimana pencatatan dari setiap akun saat terjadi transaksi ke dalam jurnal itu tujuan pembelajaran. Ya, ini kan kita ngomong akun, ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu akun. Akun adalah catatan terperinci yang mengklasifikasi dan meringkas semua transaksi keuangan yang terkait dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan. Itu namanya akun. Akun mempunyai beberapa bentuk, ya, di antaranya disebut bentuk T. Tapi kita di sekolah, ya, akuntansi pendidikan hanya menggunakan salah satu bentuk, yaitu yang seperti ini, bentuk T. Ini D, ini K. Ini D, ini G. Sisi sebelah kirinya ini, sisi sebelah kanannya G. Ini bentuk dari akun. Kemudian ini aturan debit, kredit dan aturan saldo normal. Mendebit itu artinya mencatat akun sebelah kiri, dan mengkredit artinya mencatat akun sebelah kanan. Jadi macam-macam akun ini, ya. Banyak jenis akun dalam akuntansi. Ini akun yang pertama. Akun dalam akuntansi itu akun aset atau harta, yaitu sumber daya yang dimiliki entitas atau badan usaha yang digunakan sebagai modal perusahaan. Ini merupakan aset atau harta. Ini akun yang pertama. Kemudian selain ada harta, perusahaan juga memiliki kewajiban atau ya. Kemarin kewajiban itu sama dengan apa? Utang. Kewajiban sama dengan utang. Utang itu apa? Utang itu apa?
dimaksud dengan utang? Lawannya adalah piutang. Apa itu utang kemarin itu? Segala sesuatu yang harus dibayarkan atau berbayar. Lawannya adalah piutang. Piutang itu adalah hak untuk menanggung. Kemudian ada modal pemilik, ya. Hak pemilik terhadap hasil usaha itu adalah modal. Kemudian di dalam menjalankan usaha, selain ada modal harga, ada juga pendapatan. Pendapatan adalah sesuatu hal yang mengakibatkan peningkatan modal pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa. Itu yang disebut dengan pendapatan. Pendapatan itu kata lainnya adalah pendapatan sama artinya dengan penghasilan. Kemudian selain ada pendapatan, usaha yang kita jalankan selain ada pendapatan, ada juga beban atau segala sesuatu yang harus dikeluarkan atau yang biasa disebut dengan biaya operasional. Ya. Ini di dalam bahasa akuntansi, expense, aset atau sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Ini beban. Beban ini, beban operasional usaha ini dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Kembali kepada prinsip ekonomi, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besar. Ini beban. Macam-macam beban di perusahaan. Beban listrik, siapa lagi? Beban listrik, apa lagi? Beban gaji karyawan, apa lagi? Beban sewa. Beban apa lagi? Asuransi. Beban gaji, beban listrik, telepon, beban sewa gedung, beban asuransi. Itu macam-macam beban. Beban gaji, yaitu beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai gaji karyawan. Beban sewa, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk sewa tempat atau sewa gedung. Beban asuransi, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar premi asuransi. Ya, ini beban. Macam-macam beban, ya. Nanti di akuntansi, ya, ada akun ini dan dia pada posisi D. Di akuntansi, ya, kita diminta untuk menganalisis transaksi. Nanti kita bermuara pada pembuatan jurnal umum. Ya. Untuk membuat jurnal umum, ada dia punya pedoman atau ada aturannya. Yang pertama, ya, ini sifat perubahan perkiraan atau akun dan sempurna. Ini nama perkiraan yang pertama. Urutannya dia harus mulai dari akun harta dulu, ya. Setelah akun harta, akun kewajiban. Dan yang terakhir adalah akun ini akun harta. Ada contoh dari akun harta itu apa? Yang termasuk dalam harta perusahaan, yaitu misalnya kas, apalagi piutang, temukan untuk dia. Apalagi peralatan, apalagi temukan untuk dia. Dan perlengkapan. Ini akun harta, ya. Ketentuannya ada di sana, ya. Jika dalam transaksi itu menyebabkan hartanya ini bertambah, maka dia pada posisi debit. Namun jika dari transaksi itu, ya, menyebabkan harta itu berkurang, maka harta yang berkurang dari transaksi itu diinput di kolom kredit. Itu dia punya ketentuan, ya. Misalnya dari transaksi yang pertama tanggal 1 membeli peralatan sebesar 500, berarti ada penambahan peralatan di debit sebesar 500.
Namun di sisi lain ada akun yang berkurang, yaitu betul sekali. Sehingga apapun dan bagaimanapun terjadinya posisi perubahan, harta itu harus selalu sama dengan utang dengan modal. Terjadinya perubahan komposisi harta akan diikuti dengan perubahan pada komposisi utang dan modal. Itu dasar akuntansi. Sehingga harta sama dengan utang dan modal. Harta 500.000, utang dan modal juga harus 500.000. Sehingga di neraca ini berarti harus antara posisi debit dan posisi debit. Kemudian yang kedua, jika kewajiban atau utang bertambah, maka dia di posisi debit. Ya. Jika dia berkurang, misalnya begini, utang kita berkurang itu hal positif atau hal negatif? Hal positif. Saya ulangi lagi. Kalau uang kita itu berkurang, itu hal positif atau hal negatif? Positif. Hal positif. Kalau utang, kalau harta kita utang kita berkurang, itu hal positif atau negatif? Hal positif. Kewajiban kita berkurang itu hal positif. Hal positif itu harus diinput pada kolom apa? Sebaliknya, jika kita punya utang atau kewajiban itu bertambah, kewajiban membayar kepada pihak luar, itu hal positif atau hal negatif? Dia harus kontroversi. Kalau hal negatif, dia diinput pada kolom apa? Karena ini sama dengan positif. Kembali kepada persamaan dasar akuntansi. Sedangkan yang ini hal yang bersifat negatif. Jadi kembali pada persamaan dasar akuntansi. Kemudian jika modal bertambah, dia di kredit. Modal berkurang, dia di debit. Pendapatan juga bertambah, dia di kredit. Kalau pendapatan berkurang, di debit. Beban jika dia bertambah, di debit. Dan jika berkurang, dia di kredit. Ini adalah ketentuan dasar dalam akuntansi. Ketentuan akuntansi. Tidak bisa kita lupa. Sudah paham ini? Ada yang mau bertanya? Nah, ini menjadi pedoman bagi kita dalam menulis jurnal atau dalam membuat jurnal. Sekarang sebelum kita menginput semua jenis transaksi di dalam jurnal, kita mengerti dulu apa itu jurnal. Kembali kepada siklus akuntansi yang kemarin sudah kita bahas. Ini adalah siklus lingkaran yang tidak putus, mulai dari transaksi, analisis transaksi atau jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, kemudian jurnal penyesuaian neraca saldo, laporan keuangan, jurnal kembali kepada transaksi. Itu dia punya siklus. Ini siklus yang pertama, yaitu jurnal. Ini yang pertama. Fungsinya apa? Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Ya, untuk menampung akun-akun transaksi. Semua transaksi yang terjadi di usaha kita, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, itu akan dicatat. Dicatat di mana? Dicatat di jurnal umum. Ya. Sekali lagi, jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Tentunya macam-macam transaksi ya. Coba kita bayangkan kita memiliki usaha, ya. Atau coba kita bayangkan kalau kita ke Boro. Siapa yang pernah pergi ke Bibi, Mas? Atau Piciman? Hampir semua kita ya. Di situ ya, hampir setiap menit ada orang keluar masuk untuk datang belanja. Ya.
Atau siapa yang pernah rusak motornya bawa ke bengkel? Kalau yang di pancaran tadi itu akuntansi perusahaan dagang. Yang kita omongin perusahaan jasa. Siapa yang pernah rusak motornya barang bawa ke bengkel? Angkat tangan. Hampir semua ya, termasuk saya. Nah, apakah kita membeli orang bengkel? Tidak. Kita membayar dia punya keterangan. Itu yang disebut dengan jasa. Ya, kemampuan untuk memperbaiki motor yang kita tidak beli orang. Beda kalau kita masuk di dalam usaha berada. Kita masuk bawa uang, pulang bawa barang. Kalau ke usaha jasa, kita masuk tidak perlu membawa uang, tidak perlu membawa barang waktu keluar ya, karena tetapi kita merasakan manfaat yang sama. Contoh lain lagi yang bergelut di bidang jasa, contohnya selain itu, apalagi ojek online, apalagi termasuk saya ya. Saya melaksanakan pekerjaan jasa, pekerjaan lain. Jasa. Kalian tidak membeli saya, ya. Tetapi jasa saya sangat bingung. Ya. Lalu atas pekerjaan yang saya jalankan ini, saya menawarkan diri timbangan, ya, atau enggak? Itu namanya pekerjaan jasa. Waktu pulang kalian tidak membawa pulang dengan saya, tetapi kalian merasakan manfaat dari apa yang saya ajar. Itu namanya jasa guru. Ya, kembali kepada jurnal, karena ini konteksnya perusahaan jasa. Ya, ini tahapan pendaftaran akuntansi pada perusahaan jasa. Pada penyusunan jurnal umum harus ditentukan nama akun, nilai transaksi dan sisi pencatatan transaksi. Dan kredit. Kemudian ini contoh jurnal umum. Ini contoh jurnal umum. Di situ tanggal 1 Juli 2023 sampai tanggal 16 Juli 2023 ada macam-macam transaksi, ya. Macam-macam transaksi yang menyebabkan ada penginputan angka di debit dan di kredit. Tetap berpedoman tadi pada ketentuan kredit dan saldo. Ini contoh dari jurnal umum perusahaan jasa. Sudah paham? Jadi karena kita sudah banyak mendengarkan tadi tentang aturan debit kredit dan saldo normal. Sekarang kita akan mencoba membuat jurnal umum, ya. Tapi kita tidak buat secara individu, ya. Kita buat secara kelompok. Saya bagi dulu kalian ke dalam 4 kelompok. Hitung dari 1 sampai angka 4. Kemudian mulai lagi 1 sampai 4. Silakan mulai dari sekarang. 3. Yang angka 1, nomor 1 itu bergabung menjadi kelompok 1. Silakan. Silakan langsung yang nomor 2 itu menjadi kelompok 2. Yang nomor 3 kelompok 3 dan nomor 4. Silakan. Gimana? Nomor berapa kali? Silakan.
bagi dulu LKPD-nya ya. Kelompok dua di mana? Di sini kelompok tiga itu di mana? Ini kelompok tiga. Ya. Di situ ada buku ekonomi akuntansi. Dengar baik dia punya instruksi. Di situ di setiap kelompok sudah ada transaksi, ya, sudah ada transaksi dari setiap perusahaan, ya. Terutama perusahaan jasa ya. Kalian diminta untuk menganalisis dan menemukan jawaban. Kalau sudah menemukan jawaban, silakan jawaban itu diinput di jurnal umum. Transaksi-transaksi itu. Ya, sudah paham? Sebagai panduan di bawah LKPD itu ada aturan debit dan kredit dan saldo normal di bawah. Itu sebagai panduan untuk Anda bisa menemukan jawaban atau Anda bisa mengidentifikasi transaksi tersebut. Apakah masuk dalam debit atau kredit? Satu transaksi berpengaruh kepada dua korban akun di debit dan di kredit. Silakan Anda identifikasi, temukan dan input itu di jurnal umum. Panduannya ada di buku. Silakan gunakan juga yang ada HP mungkin bisa search di Google itu mekanisme debit dan kredit di jurnal. Silakan ditulis. Kemudian sebentar setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ini satu buku. Tulis di kertas buku. Silakan. Ingat, harus selalu kembali kepada persoalan masyarakat kita. Harta sama dengan debit dan kredit itu harus selalu jumlah. Silakan ini. Silakan jawabannya ada di sini. Temukan jawaban.
Jangan terlalu lama ya. Setiap satu transaksi memunculkan dua akun. Satunya akun debit, satunya kredit, dan jumlahnya harus selalu seimbang. Cepat, lagi 5 menit. Presentasi sebentar di depan ya.
Lagi 3 menit. Ya, sudah ya. Jadi baik. Perhatikan dulu ya. Saya tidak langsung meminta supaya kelompok 1 duluan, tidak. Yang sudah selesai kelompok berapa? Angkat tangan tinggi sih. Sebenarnya gampang menandakan karena ada panduan. Ya. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok berapa ya? Bagaimana hasil analisis transaksinya diinput di jurnal ini? Ya. Yang lain, teman-teman yang lain, ini mereka kelompok berapa? Ini kelompok 2 punya transaksi, ya. Jadi mereka punya kelompok 2 punya transaksi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20, bulan berapa ini nanti? Bulan April 2020. Nah, silakan berdasarkan tanggal-tanggal terkait transaksi, silakan Anda input di jurnal umum. Di sebelah itu ada media. Di situ ada. Di situ, terus di situ. Itu spidol. Yang lain sambil mengerjakan, ya, silakan amati dan koreksi jika ada kesalahan dari hasil analisis transaksi kelompok 2 ya. Jangan terusan yang tulisan supaya buat saudara satu-satu. Apa yang ini? Tidak usah tulis apa ya, langsung saja dua. Apa dia sudah. Kamu yang lain sudah.
sebelah ya, supaya yang lain juga bisa mengerjakan di depan. Bukan soal banyaknya jumlah transaksi, ada transaksi yang sama, tapi soal bagaimana Anda memahami debit dan kredit berdasarkan pedoman ekonomi. Mau berapapun jumlah transaksi yang Anda sudah paham ketentuan debit dan kreditnya, tetap Anda bisa kerja. Meskipun transaksinya sedikit, tapi kalau Anda tidak paham debit dan kreditnya tetap sama. Makanya coba sampai tangan sepatu. Sudah sampai di tanggal 7 sudah ya. Sampai di tanggal 7 sepakat? Sepakat. Supaya yang lain juga bisa. Belum di sini dulu ya. Kita evaluasi bersama. Apa betul atau tidak? Kita lihat mereka punya transaksi. Lihat di transaksinya itu tidak sama-sama. Tanggal 1 Ibu Yanti menyetorkan uang sebesar 30 juta sebagai modal awal di rekening perusahaan atas nama Sertian. Atas transaksi ini, apa yang terjadi atau akun apa yang muncul menurut mereka kelompok berapa ini kamu dua ya, yang terjadi adalah kas ya bertambah 30 juta modal bertambah 3 juta. Betul atau salah ya? Betul. Transaksi tanggal 1 ini kas 30 juta di debit, modal bertambah di kredit sebesar 30 juta. Betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan dulu. Kemudian tanggal 2, Salon Besar Tiga Yanti membeli peralatan seharga 5 juta secara tunai. Dia membeli peralatan secara tunai. Ya. Berarti apa yang terjadi kalau dia beli barang secara tunai? Yang didebitnya itu apa? Apa yang bertambah? Di sisi lain apa yang berkurang? Peralatan bertambah 5 juta. Kemudian kas berkurang 5 juta. Tepuk tangan lagi. Masalah dulu kan? Peralatan atau harganya ini kan akun harga bertambah. Kalau bertambah di kalau uang kas itu berkurang atas pembelian secara tunai, sifatnya positif atau negatif? Berarti kasnya di kredit. Ingat, yang negatif itu di kredit, yang positif ada di kredit. Kemudian di tanggal 3 membeli perlengkapan bengkel secara kredit. Nah, kalau dia membeli secara kredit, apa yang terjadi? Perlengkapan bertambah. Di sisi lain apa yang bertambah? Bertambah. Tepuk tangan dulu. Nomor perlengkapan bertambah di tanggal 3 ini, ya, harta bertambah, berupa peralatan di posisi debit, karena ini sifatnya positif. Tapi di sisi lain, ya, terjadinya penurunan, terjadinya penambahan. Utang bertambah itu sifatnya negatif atau positif? Negatif. Kita punya beban bertambah atau kewajiban bertambah atau utang bertambah itu sifatnya negatif, sehingga dia dikeluarkan. Transaksi di tanggal 5 menerima penghasilan atas jasa yang telah diberikan.
sebesar 5 juta. Kalau menerima penghasilan ini apa yang di kolom B itu? Apa yang terjadi? Akun apa yang pertama? Kas bertambah. Apalagi yang bertambah? Pendapatan. Benar atau tidak mereka punya dia? Benar. Benar ya? Tanggal 6 menyelesaikan pekerjaan melihat pada pelanggan diterima 200.000 dan sisanya 100.000. Ya, berarti dia menerima penyelesaian pekerjaan 300.000. Dia terima memang 200.000 ya, sisanya 100.000. Memunculkan apa ya? Piutang. Tepuk tangan dulu. Sebenarnya dia harus menerima 300.000. Tetapi pelanggan hanya membayar 200.000. Lalu karena ada transaksi seperti itu memunculkan utang dan piutang. Utang bagi dia, bagi pelanggan, piutang bagi pemilik usaha. Berarti bagaimana cara menulisnya? Kita bertambah. Ya, kas bertambah di D sebesar 200.000. Piutang bertambah di D sebesar 100.000. Lalu pendapatan usaha sebesar 300.000. Jika komposisinya harus seimbang. Kalau di sebelahnya 300.000, sebelahnya 300.000. Meskipun belum diterima, ya, meskipun belum diterima, nanti dia akan bayar di tanggal lain. Di tanggal lain itu juga akan dibuat transaksi lain. Hampir semuanya sudah benar. Sampai di tanggal berapa? Membayar beban air telepon listrik sebesar 500.000. Kalau membayar beban ini, apa yang berkurang? Gas berkurang. Apa yang bertambah? Beban bertambah. Beban bertambah ada di D. Gas berkurang di D. Sehingga beban usahanya ya kan tulis seperti itu. Ini tahu beban. Tulis ya beban usaha sebesar 500 juta. Gas berkurang besar ya. Karena dia membayar beban ini kan. Menyebabkan dia punya uang kas berkurang. Ini posisinya ya. Negatif harus tidak ada yang salah ya? Tidak ada. Ya, itu ditangkap. Ditangkap 6 sana. Bagaimana mereka membuat perkiraan? Kas milik 200.000. Ya kan? Ya. Pendapatan dasar 200.000. Bagaimana atas yang 100.000 ini? Makanya tulis kas 200.000. Ini dia punya ya. Ada yang mana berapa? Kas tambah lagi piutang sebesar 100.000. Kemudian di bawahnya ini pendapatan usaha bertambah sebesar 300.000. Jumlah ini dan ini harus tidak boleh tidak seimbang. Supaya apa nanti seimbang? Supaya kalau membuat laporan keuangan datanya betul-betul sama. Aku bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Sudah? Mari kita berikan aplaus. Hanya satu di tanggal 6 saja yang mereka salah mengidentifikasi atau menemukan, lalu salah menginput di jurnal. Ingat ini siklus. Kalau salah di siklus pertama otomatis akan terbawa sampai pada siklus berikutnya. Makanya perbaiki di siklus salah. Silakan dulu. Kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Perwakilan kelompok yang hampir sama semua jadi serasa. Silakan maju saja. Silakan maju. Kelompok berapa itu? Kelompok. Supaya tidak tulis semua, kalau angkanya 35 juta, bahwa ada yang santri rupiah, jadi 35.000. Supaya apa? Untuk akan terjumlah di bawah, karena harus dijumlahkan di bagian kau menggunakan tangan kiri, lagi oke, kelompok.
sampai tanggal 10 saja ya. Sampai tanggal 10 saja. Itu bisa karena bukan jumlah yang sedikit. Kalau tidak sampai di tanggal berapa? Karena kita dibatasi oleh waktu ya. Sampai tanggal 5. Tapi semuanya hampir sama jawabannya. Ya? Cepat-cepat sampai tanggal 3 sih ya. Karena transaksi yang lain soal sama. Cepat. Jangan terlalu lama dulu. Tidak perlu dia. Dia huruf bagus tapi kalau salah tidak ada gunanya. Cepat, tepat. Ya. Sudah. Kita 350 sama ya. Sudah. Ya, kita evaluasi dulu ya. Coba. Tanggal 1 menyetorkan uang sebesar 35 juta. Benar tidak ini? Benar. Sama juga dengan yang tadi kan? Ya. Berapa? Benar semua ya? Ada pikiran yang lain? Berarti sama semua ya? Kita berikan aplaus untuk dia. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi apa pentingnya tadi ini soal penentuan dan kerja yang benar. Penting tidak? Sangat penting. Karena ini dianggap penting, silakan Anda tulis di kertas kecil. Tulis di kertas ini pribadi sudah ya. Mengapa konsep debit dan kredit itu penting dalam akuntansi? Tulis, kumpul ke saya. Mengapa konsep debit dan kredit sangat penting dalam akuntansi? Silakan. Mengapa konsep debit dan kredit sangat penting dalam akuntansi? Silakan tulis dan kumpul ke saya. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah? Rekan-rekan yang tadi sudah mencoba untuk membuat jurnal umum, saya memberikan apresiasi yang sedikit. Kita berikan
saya dari bidang kredit ini yang sangat penting dalam pencatatan kapital untuk menentukan keseimbangan posisi neraca antara harta utang dan modal itu harus seimbang. Jadi kalian tadi sudah mencoba mengidentifikasi dan membuat jurnal umum dengan baik. Nah, sekali lagi mari kita kali berikut kita masuk pada siklus berikut, yaitu posting ke buku besar atau pemindahan data ke buku besar. Itu siklus yang kedua. Ini siklus yang pertama. Setelah itu nanti kita posting ke buku besar atau pada siklus yang kedua. Siklus yang kedua. Ya. Jadi selanjutnya saya akan memberikan soal pada untuk bisa kalian kerjakan di rumah dan kumpul besok ya. Silakan, ini dia punya soal kan. Fotokopi ini bagi teman-teman kumpulkan besok pagi ya. Sudah mengerti dong? Sudah kumpul besok pagi. Baik, sudah. Karena waktu selesai ya, kita akhiri dulu kegiatan pembelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran doa salah satu video kita silakan. Silakan.